Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, ada baiknya kita cek dulu di bawah bangkunya. Kalau ada sampahnya, dibuang keluar. Cek dulu di bawah bangkunya. Kalau sudah bersih, bilang bersih kan? Baik. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, ada baiknya kelasnya disiapkan dulu. Ketua kelas silakan disiapkan dulu. Seluruhnya siap. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk tegap, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau Bapak mau cek kehadirannya dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke, alhamdulillah. Berarti alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah hingga masih diberikan kesempatan untuk belajar hari ini. Anak-anak sekalian, jadi sebelum kita memulai melanjutkan proses pembelajaran, saya mau tanya dulu. Ada yang masih ingat materi pekan lalu? Ada? Masih? Masih? Oke. Saya mau tanya, apa materi pekan lalu? Oke, tentang sholat dan zikir. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru, ya. Nah, adapun judulnya adalah bagaimana hari ini kita akan membahas tentang membaca Quran surah Al-Anbiya ayat 21 dan surah Al-A'raf ayat 7 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, ya. Jadi kita akan melanjutkan proses pembelajaran masuk ke materi baru dengan judul membaca Quran surah Al-Anbiya dan Al-A'raf. Nah, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran, kita ice breaking dulu. Semua berdiri dulu. Oke, silakan digoyang-goyangkan badannya supaya semangat mengikuti proses pembelajaran. Semua goyang ya? Oke, dokter semua. Sudah masih semangat? Nah, hari ini adapun metode pembelajaran kita, yang pertama mengidentifikasi. Jadi kita akan mempelajari bagaimana itu kita akan membuat proyek tentang materi yang telah kita diskusikan dan pelajari. Sampai ini dipahami? Oke. Nah, coba lihat gambar di atas. Ada dua orang teman sebaya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kegiatan apa yang mereka lakukan? Mengaji, membaca Al-Quran. Jadi salah satu kegiatan seorang muslim adalah bagaimana membiasakan diri membaca Al-Quran. Nah, timbul pertanyaan, mengapa penting bagi seorang muslim ketika membaca Al-Quran harus dengan tajwid yang baik dan benar? Ada yang bisa jawab? Ya, Pak. Oke, luar biasa. Dila, silakan Dila. Meniru cara Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran dengan tajwid. Kalau kita mengikuti tajwid itu, artinya kita meneladani beliau. Betul, tangan memberikan tenang.
Dijawab sama temannya, jadi salah satu keutamaannya adalah ketika kita mempelajari ilmu tajwid, sama saja kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa lagi yang bisa jawab tadi pertanyaannya? Ada lagi yang bisa menjawab? Oke, Ida, silakan Ida. Nah, agar dasar Al-Quran dengan tajwid membuat arti-artinya tetap benar. Kalau salah cara bacanya, artinya bisa berubah dan itu bisa jadi dosa. Oke, boleh kan? Nah, salah satu keutamaan selain bagaimana kita mengikuti Nabi, yaitu ketika membaca Al-Quran itu benar maknanya, ya. Kenapa? Karena pentingnya membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid supaya apa yang dibaca itu maknanya benar. Oke? Sampai sini dipahami? Oke. Sekarang kita masuk ke materinya. Nah, ilmu tajwid yang kita pelajari hari ini adalah hukum bacaan guna. Jadi guna itu menurut bahasa artinya dengung. Yang mana dengung? Ya, contoh misalkan apa bacanya ini? Apa bacanya? Ini. Jadi kenapa ada Nah, bagaimana cara membaca hukum bacaan guna? Yang pertama adalah bagaimana kita menyempurnakan tasydidnya. Yang tadi ada huruf W toh? Nah, yang kedua, jadi contoh yang pertama, ada yang bisa baca ini? Contoh yang pertama. Nah, jadi berapa harakat? 2 atau 3. Jadi cara bacanya. Dan oke, bisa ingat? Oke. Nah, sekarang kita akan buat kelompok. Dan silakan bentuk kelompoknya yang seperti Bapak sudah bagikan. Silakan pergi ke kelompoknya masing-masing. Jadi Bapak akan membagikan LKPD-nya dulu buat kita diskusi, sambil diskusi, oke? Sudah ada sesuai kelompoknya? Sudah? Oke, jadi Bapak akan bagi, oke? Di situ ada tata cara petunjuk kerjanya. Oke, di situ ada ayat. Silakan anak-anakku tandai di situ yang mana terdapat hukum bacaan guna. Setelah nanti didapat mana hukum bacaan gunanya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya yang tadi. Oke, kalau begitu silakan tulis ulang ayatnya dan lingkari atau garis bawahi yang mana di situ ada hukum bacaan guna. Oke, bisa? Oke, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan. Tulis ulang ayatnya, baru dicari yang mana di situ ada hukum bacaan guna. Ini cari mana bacaan guna ini. Ya, boleh dilingkari. Nah, baiklah, setelah mengerjakan tadi, kita akan lanjut ke materi diskusi, ya. Jadi saya akan memanggil setiap kelompok untuk tampil ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Untuk penampil pertama, kita mulai dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 kami persilakan. Mereka bertanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang ayat bacaan guna dan akan dibacakan oleh teman di sebelah saya. Bacaan guna ya, itu dua pasukan
bacaan guna di surah Al-Anbiya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Di situ tidak ada bacaan guna. Di surah Al-A'raf, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Di situ ada bacaan guna yaitu satu inna. Oh, berikan tepuk tangan kelompok 4. Luar biasa. Terima kasih, silakan duduk kembali. Setelah melakukan diskusi kelompok, ya, Bapak akan menjelaskan tugas proyek yang akan kita kerjakan, ya. Jadi silakan anak-anakku bisa dibawa kertasnya tuh diskusikan bagaimana tulisan secara utuh Al-Anbiya 21 dan Al-A'raf ayat 7 dan berikan tanda bacaan pada bacaan guna. Ketika ada nun tasdid dan mim tasdid itu ditandai, oke? Nanti pekan depan kita akan melanjutkan dengan proses kaligrafinya. Jadi hari ini tahu dulu yang mana itu tulisannya. Pekan depan kita akan lanjut bentuk kaligrafinya. Bisa dipahami? Oke, silakan dituliskan di kelompoknya, ada di buku paketnya ataupun bisa dari media lain. Silakan. Sudah? Oke, kalau sudah begitu silakan dikumpul tugasnya. Oke. Sebelum kita mengakhiri, Bapak akan bagi lembar postesnya untuk memahami sejauh mana anak-anakku paham terhadap materi yang diberikan tadi. Oke? Silakan. Bisa langsung dijawab. Oke, sudah? Silakan kembali. Jadi sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran, ada baiknya kita menyimpulkan apa kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Ada yang bisa simpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Oke, Faiza, silakan Faiza. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah satu, guna adalah suara dengung yang keluar dari rongga hidung dengan lembut dan panjang dua harakat. Guna terjadi pada huruf nun dan mi yang bertasdid. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, ada lagi yang bisa simpulkan selain Faiza? Ada lagi yang bisa simpulkan? Saya, Pak. Oke, Ikram, silakan Ikram. Manfaat memahami guna yaitu dapat membantu menjaga keindahan dan kesempurnaan pembacaan Al-Quran. Oke. Dan juga meminimalkan kesalahan dalam membaca Al-Quran sehingga sesuai dengan kaidah tajwid. Ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk Ikram. Ya, luar biasa ya. Jadi anak-anakku sekalian, ya, kenapa kita penting mempelajari hukum bacaan tajwid? Ya, jadi hukum bacaan tajwid itu bukan hanya guna, ada banyak sebenarnya. Ya, supaya apa? Salah satu tadi keutamaannya adalah bagaimana ketika anak-anakku membaca Al-Quran itu tidak salah artinya, ya kan? Jangan sampai kita mau berdoa, ya, tetapi doanya tidak sampai. Karena apa? Karena salah cara bacanya, salah penyebutannya, makanya doanya tidak sampai. Makanya keutamaannya adalah bagaimana kita mempelajari Al-Quran bukan hanya tahu hurufnya, tapi tahu cara membaca yang baik dan benar. Oke? Jadi, Bapak mau tanya, apa manfaat yang kalian rasakan setelah belajar hukum bacaan sunnah hari ini? Ada? Oke, Fira, silakan Fira. Manfaat yang saya rasakan setelah mempelajari buku bacaan guna, saya dapat memperbaiki kualitas pembacaan Al-Quran saya. Masya Allah, berikan tepuk tangan. Ada lagi? Oke, silakan Ustazah Nita. Manfaat yang saya rasakan adalah saya menjadi lebih paham bagaimana cara membaca ayat-ayat Al-Quran dengan hukum bacaan guna dengan tepat sesuai dengan kaidah tajwid. Masya Allah, berikan tepuk tangan semua. Bagaimana perasaannya hari ini? Semangat? Bahagia? Wah, Masya Allah, karena hari ini kita mendapatkan ilmu baru, makanya apa yang diajarkan itu harus diamalkan, ya. Jangan seperti pohon yang tidak berbuah, ya. Kalau kita menanam pohon itu kan yang mau dinikmati apanya? Buahnya, ya. Jadi ibaratnya ilmu, ketika kita sudah mempelajari sesuatu,
tanpa diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ada tapi tidak terlalu dinikmati. Ya, beda sama pohon mangga. Kalau pohon mangga ada buahnya, dinikmati buahnya. Ketika dia tidak berbuah, cuma jadi peredung, tidak terlalu dinikmati hasilnya. Paham? Kalau begitu, untuk pekan depan materi kita adalah melanjutkan materi hari ini dengan lanjutkan proyeknya. Jadi tadi proyeknya sudah menuliskan bacaan ayatnya. Pekan depan kita akan memperindah tulisannya dengan belajar kaligrafi. Bisa? Bisa. Kalau begitu, sebelum Bapak tutup ada yang mau ditanyakan? Ada? Paham semua? Kalau begitu, Bapak ucapkan terima kasih atas pertemuan kali ini. Silakan kata kelas disiapkan dan baca doa baru kita kelas. Sebelum kita pulang, marilah berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seluruhnya gerak. Ucapkan terima kasih kepada Pak Guru.